Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadha yawm 'Eidul Fitri wa yawmul akbar ويوم السرور ويوم المغفور يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم قل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على قوادم الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الكاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون جماعة عيد الفطر رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا
صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Idul Fitri yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di awal khutbah ini, khatib terlebih dahulu mengajak kita semua, terutama kami secara pribadi, marilah bersama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih di hari kemenangan ini, maka berbahagialah kita, alhamdulillah, yang mampu dan bisa sedaya mungkin melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh. Kemudian pada malam harinya kita melaksanakan qiyamul lail. Pada hari ini semoga Allah menghitung kita, menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara kita yang mungkin orang tua bagi kita, yang mungkin suami kita, yang mungkin istri kita, anak kita, yang tidak ada alasan secara syar'i, tetapi yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membuka pintu hatinya, semoga Allah memberikan umur yang berkah kepadanya, sehingga insyaallah dengan izin Allah, kalau masih ada kesempatan di bulan suci Ramadan yang akan datang, dia bersama-sama berpuasa dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka bersyukurlah atas nikmat dan karunia Allah tersebut. Allah masih memberikan kesempatan iman kepada kita, istiqamah kita dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan memberi kesempatan ini merupakan karunia Allah yang paling besar nilai dan harganya kepada kita. Banyak di antara saudara kita yang kuat, yang gagah, yang lebih mampu daripada kita, maka beliau ataupun yang bersangkutan belum mampu dan bisa diberikan Allah kesempatan untuk beramal kepada Allah. Maka ini patut kita syukuri jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi ayyi ala rabbikuma tukazziban, nikmat yang mana lagi yang kita dustakan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat dan salam di hari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah semoga nantinya kita dipertemukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini termasuk golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kemudian mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan umur yang berkah. Lihat di samping kiri dan kanan kita. Dulu mungkin waktu lebaran yang lewat ataupun bulan puasa Ramadan masih ada di samping kita. Mungkin ia istri, mungkin suami bagi kita, mungkin anak bagi kita, mungkin juga saudara bagi kita. Hari ini tidak ada lagi di samping kita jemaah yang dirahmati Allah. Ibunda kita misalnya, yang dulu pada hari lebaran yang lewat masih kita cium tangannya, memohon ampun, memohon izin atas segala dosa yang kita lakukan.
Mungkin banyak perkataan dan perbuatan kita yang menyinggung hati orang tua kita tersebut, maka kita raih tangannya, memohon izin atas segala kesilapan dan kesalahan kita. Tetapi hari ini jamaah Aidil Fitri yang dirahmati Allah, tangan yang mana lagi yang mau kita raih, tangan yang mana lagi yang mau kita cium, kemudian kepangkuan mana lagi yang mau kita bersumpah, memohon ampun, memohon izin. Sebab orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu renungilah ini saudaraku. Maka mumpung hari ini masih ada orang tua di tengah-tengah kita, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu doa Rasulullah, doa Jibril yang diaminkan Rasulullah, beruntunglah orang, celakalah orang yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya dalam keadaan yang tua renta, kemudian tidak ada amal ibadah untuk dirinya sebagai tiket masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi kita, celaka bagi kita kalau ada orang tua hari ini kita sia-siakan jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Maka orang tua di rumah pandangi wajahnya, rawat dia dengan baik, jaga kesehatannya, perhatikan kebutuhannya. Sebab itu tiket dan surga bagi kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Maka pernah ditanya oleh seorang sahabat kepada Ibnu Umar, "Ya Ibnu Umar, saya mempunyai orang tua dalam keadaan renta. Kemudian saya pelihara dan saya rawat dia dengan baik. Saya obati, saya berikan semua kebutuhannya. Apakah telah cukup bakti saya kepada orang tua saya?" Kata Ibnu Umar, "Belum, sebab dulu orang tuamu merawat dan selalu mendoakanmu semoga engkau diberikan umur yang berkah, umur yang panjang. Tetapi pada hari ini di dalam hatimu merawat orang tuamu, selalu mengatakan, kapanlah orang tuaku ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka itu jamaah yang dirahmati Allah, jangan pernah letih untuk merawat orang tua kita. Itu surga bagi kita jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Pandangi wajah orang tua kita hari ini, ayah oma kita. Lihat hari ini orang tua kita sudah tua renta. Kita berikan apapun kebahagiaan kepadanya. Kita berikan misalnya harta, duit dan lain sebagainya. Selalu air matanya menangis. Dia sangat tidak butuh harta kita. Dia sangat tidak butuh posisi kita hari ini. Yang dia butuhkan adalah perhatian dan kasih sayang dari kita, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sayangilah ini orang tua. Ridullah wa ridul walidain wa sultanullah sittul walidain. Ridho Allah, ridho orang tua kita. Murka Allah juga murka orang tua kita, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Maka itu kalau ada ayah omah di rumah kita, itu kebahagiaan bagi kita, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua sudah tiada hari ini, suami sudah tiada, anak mungkin ada yang telah berpulang, keluarga kita pun sudah berpulang. Kemana mereka? Tentu di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu pada kesempatan yang dirahmati Allah ini, Habib mengajak kita merenung kembali kepada kita jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Kemana nantinya kita berangkat? Kemana kita nantinya berpulang ke rahmatullah? Apakah kita ini sudah beramal ibadah kepada Allah? Pernahkah kita evaluasi diri kita? Pernahkah kita perhatikan amal ibadah kita? Terutama di hari kemenangan ini, di hari yang fitrah ini. Perhatikan kita. Istighfar kepada Allah. Sungguh tidak ada jaminan bagi kita untuk hidup, untuk panjang umur pada Ramadan yang akan datang. Ramadan telah berlalu. Rindu kita dengan sab-sab jamaah tarawih dan witir. Rindu kita nantinya ketika misalnya sholat sahur bersama, kemudian berbuka puasa bersama dengan anak, istri, oma dan lain sebagainya. Kemudian hadir di masjid ada saudara kita duduk bersama, bersama melaksanakan tarawih witir bersama-sama, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah. Rindu kita melihat yang seperti ini, sebab belum tentu nanti Ramadan dan Lebaran yang akan datang kita bertemu seperti ini, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Kemana mereka? Di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah berguna harta? Kalau di jalan Allah iya. Apakah berguna pangkat? Kalau di jalan Allah iya. Apakah berguna ilmu? Kalau di jalan Allah iya.
Semua yang kita miliki kalau di jalan Allah berguna. Tetapi kalau tidak, sia-sia semuanya. Tinggallah di dunia ini jamaah fitrah yang dirahmati Allah. Maka beberapa kalam Allah kami akan bacakan sebagai renungan bagi kita. Sebab kalau kita baca kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, jamaah fitrah yang dirahmati Allah lebih banyak menceritakan kisah akhirat daripada kisah dunia ini. Jamaah yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mengharap ridha Allah, maka akhirat kita lebih utama daripada dunia ini. Jemaah yang dirahmati Allah, seharusnya apapun tingkah pola kita, profesi apapun yang kita lakukan di atas dunia Allah ini, mau pedagang, mau petani, mau pejabat, mau pengusaha, mau orang kaya, mau orang miskin, semuanya adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya mencari dengan ridha Allah, yang miskin pun sabar dengan kemiskinannya, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaya miskin, jabatan ada ataupun tidak punya jabatan, semua itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur rezeki tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, jangan pernah risau dengan urusan dunia ini, sebab Allah tidak pernah bertanya tentang kita, tentang apa yang kau capai di dunia ini. Ketika malaikat maut datang menjemput kita, dimasukkan kita ke dalam kubur, kemudian sampai ke akhirat, tidak pernah Allah tanya tentang pencapaian di dunia ini. Mau sarjana apa, mau pangkat apa, mau punya harta berapa. Yang ditanya adalah amal ibadah kita kepada Allah, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, jabatan beriman dan bertakwa, punya harta beriman dan bertakwa, miskin punya iman dan bertakwa. Itulah yang menentukan kita di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak jarang orang yang tidak kenal di dunia ini, tidak ada yang mengerti tentang kehadirannya di dunia ini, tetapi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirat ini untuk amal ibadah inilah yang menentukan. Jamaah fitrah yang dirahmati Allah, jangan pernah risau dengan kehidupan kita ini, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa harapan penduduk akhirat ketika berpulang ke rahmat Allah? Apa harapan mereka, cita-cita mereka? Ya Allah, kalau begini modelnya, kembalikan kami ke atas dunia. Nah, inilah yang kami bacakan pada kesempatan yang dirahmati Allah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang pertama, dalam surah Al-Zumar ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislah ma'hu labtadu bih min su'il 'azab yawmal qiyamah wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun. Ini orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim baru saja ketika menerima azab Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, kalau begini keadaannya, seandainya pun seluruh bumi ini penuh harta bagi kami, penuh kekayaan bagi kami, jangankan seluruh dunia ini penuh harta kami, 2 kali dunia ini pun penuh harta kami, mampu dan mau kami, rela kami mengikhlaskannya di jalan ya Allah, berinfak, bersedekah dan beramal ibadah di jalan-Mu. Lihat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau sudah mendapat azab Allah Subhanahu wa taala, jangankan harta kita yang sedikit ini, 10-20 hektar, mau jadi bupati, mau jadi camat, mau jadi apapun, seluruh dunia ini pun harta kita. Jangankan seluruh dunia, 2 kali dunia ini sanggup mereka infakkan dan bersedekahkan di jalan Allah, karena sudah menghadapi azab Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau begini ceritanya, maka seluruh harta kami pun mau kami infakkan, mau kami sedekahkan. Tapi apalah daya, sudah berakhir semuanya, tidak mungkin kembali. Maka mumpung Bapak hari ini masih kaya, punya harta buat di jalan Allah, punya pangkat buat di jalan Allah, apapun yang kita miliki buat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlena dan tertipu tentang kehidupan dunia ini. Gara-gara mencari harta, jungkir balik siang malam, lupa kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
apapun profesi kita. Kadang-kadang miris dan menyedihkan. Satu contoh misalnya, ada orang yang bekerja tapi mencari ridha Allah, tapi tidak ada alasan sampai tidak berpuasa. Kalau ditanya kenapa tidak berpuasa, kami mencari rezeki. Rezeki siapa yang mencari? Rezeki Allah. Mungkinkah mendatangkan keberkahan? Rezeki Allah yang kita cari, kita tapi melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bagi kita. Jangankan kita renungkan, akal kita saja pun tidak bisa terima. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau akal kita sehat, kecuali akal kita tidak sehat, jamaah yang dirahmati Allah. Bagi orang yang akalnya sehat, yang pergunakan sebaik-baiknya, mencari rezeki di jalan Allah, kemudian tidak mungkin dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun berat kerjanya, dia tetap puasa, dia tetap sholat sebagai bukti pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dia sadar rezeki milik Allah tentu dicari dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung saudaraku masih ada kesempatan, gunakanlah itu semua di jalan Allah. Bagaimana kalau kami miskin? Tidak punya harta, tidak punya pangkat, tidak punya jabatan. Jangan risau. Maka perbaikilah diri kita beristighfar kepada Allah, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu sedekah bagi kita yang tidak mampu? Orang kaya menyumbangkan hartanya Allah sukai, tetapi jauh Allah lebih sukai orang yang miskin menyumbangkan sedikit hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita, jemaah yang dirahmati Allah. Orang kaya 1 juta, kita 50.000, sebab itu kemampuan kita. Orang kaya 200.000, kita 10.000, sebab itu kemampuan kita. Jangan halangi kemiskinan untuk berbuat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian Al-Ahzab ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma taqallabu wujuhukum fin-nar. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Kalau begini ceritanya Allah, kembalikanlah kami akan taat kepadamu. Setelah dibolak-balik mukanya, digoreng, dipanggang dan semuanya diajak di sisi Allah, maka mereka berkata, ya Allah, kembalikan kami akan menjadi orang yang taat kepadamu ya Allah dan kepada Rasul-Mu. Baru mengaku jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung masih ada kesempatan, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjakanlah perintah Allah, kemudian kerjakanlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti mendatangkan manfaat bagi kita, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian di surah As-Sajdah ayat 12 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, manusia itu memohon kepada Allah agar dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh. Kemudian yang terakhir pada surah Al-Ma'arij ayat 11, bahkan mereka nanti orang zalim, orang yang kafir akan mau mengorbankan keluarganya, mau mengorbankan anaknya, mau mengorbankan istrinya kalau bisa menjadi pelindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini semua keluhan orang-orang zalim, orang-orang yang ingkar kepada Allah, memohon kepada Allah agar diberikan waktu untuk berbuat baik kembali. Tsumma sesungguhnya tidak, waktu sudah habis. Jamaah Idul Fitra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka anak, istri, jadikanlah itu sebagai jembatan untuk taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Idul Fitra yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Sebagaimana kesimpulannya, tentu kita ingin sebagai orang hamba Allah. Dalam surah Yasin yang dibacakan tadi, kita nanti setelah berpisah, orang mukmin dan orang yang ingkar, tentu kita ingin catatan amal kita di sebelah kanan. Maka waktu itu pastilah surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang kiri diperintahkan pada saat itu, telah ditunjukkan kepada kalian jalan yang lurus, tetapi kalian dipilih jalan syaitan. Telah dijelaskan kepada kalian syaitan itu musuh kalian yang nyata, tetapi kalian ikuti juga syaitan. Inilah neraka jahanam, maka kalian akan digiring kepadanya. Syaitan laknatullah, iblis laknatullah adalah musuh kita yang nyata. Maka kita harus lawan seikhtiar mungkin dengan banyak zikir, dengan banyak mengucapkan tahlil, dengan banyak mengucapkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melalui
Aidil Fitrah hari ini, merenunglah kita, beristighfarlah kita, memohon ampunlah kita kepada Allah. Pergunakanlah segala potensi yang ada dalam diri kita, harta kita, pangkat kita, jabatan kita, apapun yang kita miliki di atas bumi Allah ini, pergunakanlah itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, biar mendatangkan kemuliaan, kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tujuan hidup kita akhirat, dunia ini pasti diberikan Allah kepada kita. Tapi kalau tujuan hidup kita ini dunia saja, akhirat belum tentu dapat kita raih. Jamaah Aidil Fitrah yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Semoga khutbah kami yang singkat ini dapat membuka hati kita pribadi, kami pribadi, dan kita semua yang hadir pada kesempatan yang dirahmati Allah ini. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, hamba-hamba Allah yang selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد عليك وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأصرف عبادك أسعد الأرض والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان لسان أخوان القدم ومنبع العلم والهلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعملا متقبلا وأولدا صالحا وأولدا صالحا وأولدا صالحا وشرا بعيدا وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.
اللهم أصلح ديننا التي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا بكل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على